Marati Pendidikan, kita akan mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Haji Barang. Upacara memasuki lapangan upacara. Ya, pemimpin upacara sudah memasuki lapangan upacara. Upacara Hari Kebangkitan Nasional di SMA ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Ciwarang ini diikuti oleh guru karyawan dan seluruh peserta didik di SMA ASEAN Eco SMA Negeri 1 Haji Barang. Kita ikuti bersama. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Barisan 1 siap, laporan selesai. Lapor, barisan 2 siap, laporan selesai. Lapor, barisan 3 siap, laporan selesai. Balik, samping kanan barisan. Lapor, upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Senin 20 Mei 2024. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera siswa SMA Negeri 1 Haji Barang dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Senin 20 Mei 2024. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dari kita, khususnya para pejuang yang telah mempelopori kebangkitan nasional. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasional yang ke-116 dalam 116 tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, anak-anak yang saya cintai dan banggakan, barangkali pada kesempatan yang baik ini saya perlu mengingatkan terlebih dahulu tentang momen ini.
Sehingga kenapa peristiwa itu diperingati sebagai peristiwa bersejarah. Jadi yang perlu kalian pahami bahwa tanggal 20 ini adalah peristiwa tentang lahirnya sebuah kesadaran. Kesadaran nasional, kesadaran persatuan, kesadaran untuk membuat sebuah perubahan. Kenapa ini timbul? Jadi kata Hegel yang mengatakan bahwa kehidupan ini terjadi melalui proses these, antithese, dan sintese. Teori dari Kant. Lahirnya kesadaran ini timbul kenapa? Karena selama itu dalam kurun waktu yang sangat lama kita dijajah, kita dikuasai oleh kolonialis. Jadi hakikatnya kesadaran nasional ini adalah sebuah perubahan dari cara kita melakukan antitesis. Jika sebelum itu mereka berjuang, tapi hanya bersifat tidak. Mereka berjuang hanya karena konflik. Mereka berjuang karena daerah. Adanya rasa senasib, adanya perasaan yang sama, ya, mungkin bahasanya sama, budayanya juga akarnya sama. Inilah yang telah menjadi penyebab munculnya kesadaran. Dan sejarah menunjukkan bahwa perubahan itu selalu terjadi karena adanya kelompok yang sangat istimewa. Dan kelompok ini adalah kaum intelektual, kaum terpelajar. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan ini adalah ujung tombak untuk melakukan perubahan. Ilmu pengetahuan ini adalah ujung tombak untuk memperoleh sebuah kemajuan. Untuk itu pada seluruh siswa, siswi yang saya cintai, Anda adalah seorang pelajar. Melalui pendidikan, saya harapkan Anda itu berpikir yang kritis, berpikir untuk selalu maju. Ya. Kalau dulu kita melakukan gerakan nasional, awalnya melalui jalur pendidikan, yang waktu itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian nantinya diperkuat lagi dengan munculnya kesadaran nasional, tapi gerakannya melalui perubahan lagi, yaitu melalui bidang ekonomi, Sarekat Dagang Islam. Meningkat lagi gerakan nasional secara politis, Indonesia Partai. Sampai pada kurun waktu tertentu kita akhirnya menguatkan gerakan ini melalui suatu kesepakatan yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sehingga dengan adanya sumpah untuk mengakui tanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Disinilah kita bersepakat menjadi satu. Sehingga pada kurun waktu tertentu akhirnya melalui perjuangan nasional kita mencapai kemerdekaan. Anak-anakku semua, dari apa yang saya sampaikan ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesadaran. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apakah sekarang masih perlu kesadaran nasional itu? Toh kita sudah merdeka. Oleh karena itu perlu saya sampaikan tadi oleh pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan pada alinea yang keempat, kemudian daripada itu, artinya setelah merdeka ini mau apa? Ya,
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat. Dua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi setelah merdeka kita punya cita-cita. Cita-citanya tadi disebutkan ada empat. Itu yang harus kami paham. Dengan dasar Pancasila. Oleh karena itu, atau upacara itu penting. Kenapa? Karena ini bagian dari menumbuhkan rasa patriotis. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, pertama saya juga mengucapkan terima kasih ini di peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Saya melihat siswa-siswi memiliki rasa nasionalisme. Pertama, mengikuti upacara, bisa melaksanakan dengan tertib, itu bagian dari menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Paskibra. Bukan dulu dong. Yang telah menjadi petugas pelaksanaan upacara dengan hikmat, disiplin, berdirinya nggak goyang-goyang. Ini bagian dari rasa nasionalisme. Ya. Paskibra SMA Barat itu namanya Bripara ya. Ini didirikan 2012. Waktu itu ketika kami mengadakan latihan bersama dengan SMA 2, sana namanya Paspara. SMA Barat apa? Bripara. Sarai. Tapi saya tak akan cerita. Tapi yang jelas ada satu hal, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme. Apa yang perlu kita laksanakan pada saat ini? Cinta tanah air ini bisa diimplementasikan. Belajar dengan tertib untuk mencapai cita-cita, itu juga bagian nasionalisme. Lapangan yang bersih karena dirawat, itu juga bagian dari nasionalisme, karena ini merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Dan alhamdulillah ini ya, kemarin pada waktu kita mendapatkan kunjungan dari berbagai sekolah, salah satunya yang terakhir adalah SMA Negeri 6 Kota Yogyakarta. Ini ternyata organisasi siswa SMA Cibalang mendapatkan apresiasi yang luar biasa karena memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan terciptanya sekolah seperti sekolah yang ramah lingkungan. Itu adalah bagian dari kepedulian kita. Ya, jadi banyak hal yang perlu kita tetap perkuat ya. Ada best practice atau perilaku baik yang sudah ada di sekolah. Mari kita tetap ikuti dengan istiqomah. Karena ini memiliki tujuan yang mulia. Ya, demikian isi amanat dari pembina upacara. Saya sering ingatkan bahwa bagaimana mereka menjaga lingkungan, belajar keras. Ini adalah perwujudan dari nasionalisme sebagai bagaimana agar ilmu itu bermanfaat. amalan di era modern ini. Esensi dari Hari Kebangkitan Nasional setelah merdeka. Oke. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur selalu kami aturkan kepadamu. Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami untuk menjadi baik, agar kami selalu melaksanakan tugas kami dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan.
Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebinekaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Berkat izin dan ridho-Mu lah, pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Melalui momen ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami. Angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Aman al-Khaifin, jadikanlah negeri kami selalu tempat pelindung yang paling aman dan nyaman. Tempat kami berkhidmat di hari muda. Tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu segala lemburan aib dan dosa kami. Ampunilah segala apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Janganlah Kau turunkan bala-Mu dan azab-Mu di bumi pertiwi kami. Tolonglah kami agar senantiasa selalu dalam Maha-Mu. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, pembina upacara. Oke. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Rok! Rekam! Rok! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemerhati pendidikan yang berbahagia, alhamdulillah di depan saya ini tadi yang baru saja menjadi pembina upacara. Ini akan menerangkan lebih jauh bagaimana peran generasi muda untuk mengamalkan kebangkitan nasional di era saat ini. Selamat pagi Bapak Susilarto. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera, maju Indonesia. Amin. Ya, ini bagaimana generasi muda kita Pak Susi ya, karena mereka tidak mengalami bagaimana proses kebangkitan bangsa saat itu. Namun mereka hanya tahu dari sejarah ya. Tentunya harapan kita sebagai orang tua, nafas kebangkitan bangsa ini harus tertanam kuat pada mereka. Nah ini bagaimana implementasi mereka untuk mengamalkan kebangkitan bangsa di era modern ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selama negara itu ada, maka sebenarnya nasionalisme tetap harus dibutuhkan. Yang membedakan kalau dulu sebelum kita merdeka itu rasa kebangsaan itu diwujudkan dengan adanya perjuangan melawan segala bentuk kolonialisme yang waktu itu bentuknya adalah penguasaan, baik itu dominasi politik, eksploitasi ekonomi,
ya. Sekarang di era modern di mana kita sudah menjadi bangsa dan negara yang merdeka, maka untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ada memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Maka kita butuh rasa kebangsaan. Jadi selama negara ada, rasa kebangsaan itu harus ada. Karena dengan adanya rasa kebangsaan itu, maka di sini akan timbul rasa memiliki, rasa nasionalisme untuk mengangkat perjuangan bangsa. Sekarang apa yang kita perjuangkan yaitu bagaimana mewujudkan cita-cita. Oleh karena itu melalui adik-adik kita ini Paskibra, ya, ini juga salah satu bagian dari memupuk rasa nasionalisme melalui apa? Pertama dengan mengingat tentang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur sehingga Indonesia menjadi merdeka. Maka kita dengan jiwa semangat yang tinggi, bagaimana negara yang sudah lahir dan terbentuk itu kita isi dengan sesuatu yang bermakna, ya, dengan dilandasi cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. Ya, implementasinya banyak dengan membangun kemandirian, jangan sampai kita ketergantungan dengan bangsa lain. Contoh yang paling gampang saja secara ekonomi, kita tergantung dengan impor. Maka dengan rasa nasionalisme, bagaimana kita mencintai hasil sendiri, bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Dalam dunia pendidikan, bagaimana kita menuntut ilmu yang tinggi, bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, sehingga dengan membentuk karakter yang peduli terhadap masalah lingkungan, ini sangat memiliki kontribusi besar dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Itulah sebenarnya nasionalisme yang harus kita tanamkan. Jadi pembentukan karakter sebagaimana yang sudah ada di di SMA Negeri 1 Aji Barang melalui berbagai program-program atau praktek-praktek baik seperti ada gerakan 30 menit bersama Semana, gerakan 7S, gerakan cinta air, gerakan cinta listrik, hemat listrik dan sebagainya. Itu semua merupakan bentuk kepedulian demi untuk kelestarian bangsa dan negara. Di era globalisasi, kalau kita tidak menumbuhkan rasa nasionalisme, tidak memiliki karakter, maka bangsa kita menjadi bangsa yang mudah terombang-ambing, ya, bangsa yang mudah mengikuti arus tanpa memiliki jati diri. Nah, kita jangan sampai sebagai sebuah bangsa kehilangan jati diri, kehilangan jiwa keindonesiaannya. Jadi inilah yang diharapkan melalui semangat nasionalisme, melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Iya, luar biasa. Jadi generasi muda sekarang ini harus tertanam nasionalisme, ya, selama bangsa itu ada. Jadi dengan nasionalisme yang terus tertanam di generasi muda, maka keberadaan suatu bangsa ini akan langgeng. Dan mereka salah satu tugasnya adalah mengisi diri dengan keilmuan, ya, terus belajar keras, ya, cinta lingkungan dan sebagainya, sehingga Indonesia tetap akan jaya, ya, untuk menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih Bapak Dr. Andes Susiarto. Sukses untuk SMA Negeri 1 Aji Barang, sukses generasi muda kita, dan sukses pendidikan pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.